Bab syukur. Syukur adalah kesadaran diri bahwa segala bentuk kenikmatan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tiada campur tangan orang lain di dalamnya. Jadi mau tahu orang itu bersyukur, dia kalau sudah mengerti benar semua yang turun yang dia nikmati ini murni dari Allah. Dari Allah semuanya. Dari Allah semuanya. Jadi tidak ada satu detik pun kita bisa lepas dari pemberian Allah. Ternyata pemberian Allah ini dekat sama kita. Kalau Allah sang pemberi ini pemberiannya dekat, namanya zatnya sangat dekat sama kita. Bal wa huwa aqrabu minni. Bahkan sesungguhnya kata Habib Hasan, dia lebih dekat dari diriku sendiri. Kita yang sudah merasa dekat dengan badan kita, ya Allah, ini aku dekat sama diriku sendiri. Allah lebih dekat dari itu. Gemercik hati kita, apapun yang ada di hati kita diketahui oleh Allah. Nah, kita harus sadar. Kesadaran inilah yang kita minta. Kesadaran yang meliputi akal dan jiwa dan perasaan kita. Jika kita merasakan bahwa kita ini orang punya perasaan, orang yang memiliki perasaan yang benar, orang yang memiliki keyakinan yang benar, mereka meyakini bahwa segala kenikmatan, segala yang dia rasakan, segala sesuatu yang dimiliki, semuanya itu murni dari Allah. Murni. Bagaimana sesuatu yang bersih. Ini kalimat kalau kita sudah sadari, dekat langsung sama Allah. Yang beginilah yang menjadikan apa? La in syakartu la azidannakum. Ini hamba sudah bersyukur namanya. Tidak akan bisa manusia itu bersyukur, himung dia sama Allah. Seperti yang kita dengarkan setiap hari dipinjamnya mata. Orang meminjam kesehatan saja, orang beli ginjal aja miliaran. Ini Allah berikan tidak bayar. Nikmat mata setiap hari. Ada orang setiap hari ngasih kita duit miliaran. Ya Allah, himung pasti kita sama dia. Miliaran setiap hari dikasih. Allah setiap hari ngasih kita bukan main. Mata, kaki, telinga. Belum di surga nanti sudah disiapkan lagi. Semua sudah disiapkan. Sampai orang-orang dulu yang kenal sama Allah sudah lupa dengan keadaan hidupnya, sudah dengan kemiskinan yang dia miliki lupa. Dia tahu Allah sudah siapkan semuanya ini perjalanan. Dan dunia ini tempat ujian, yang kaya, yang miskin sama saja dibilang. Kenapa? Karena semuanya diuji, di posisi ujian semuanya. Tapi yang membedakan ini, wadaru ukhra liman fil laili batu wihash, dibilang. Kulluh sawa man sakan fil qasr au fil ishash, wadaru ukhra liman fil laili batu wihash. Semua sama yang tinggal di gubuk atau tinggal di istana. Tapi akhirat, surganya Allah akan ditinggali oleh orang-orang yang malam hari mereka tidak tidur bangun karena menyambut undangan Allah, karena mendekatkan diri kepada Allah. Dekatkan sudah, tak usah dekat sama yang lain, bingung kita. Ya, orang yang dekat sama kita datangnya penjahatnya dia juga nanti. Nah, kalau mau dekat sama Allah, enak kalau sudah dekat sama Allah. Kalau sudah mikirnya Allah, mau kemana lagi? Fa'ina tadhhabun. Dunia punya Allah, diri kita punya Allah. Tidak ada yang lebih sayang dari Allah. Kita enak hidup dihargai lagi sama Allah. Allah muliakan kita. Manusia, kalau kita senang duduk sama manusia, al-unus min nas min dalilil iflas. Sayyidina Al-Faqih Mujaddad bilang apa? Kita gembira dengan duduk sama manusia berjam-jam gitu. Oh, keluar kopi, keluar minum, tahan semuanya kita tinggalkan. Kenapa? Ada teman datang. Tapi kalau sama Allah, berzikir sedikit sudah gelisah. Hadir di majelis sedikit sudah gelisah. Nah, ini tanda tidak baik. Kita harus rubah keadaan ini. Kita harus senang duduk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini proses sisa hidup ini yang sebentar kita jadikan untuk Allah memang.
untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Lidah kita untuk Allah, hati kita untuk Allah. Apalagi hidup di dunia ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi orang yang syukur ini adalah orang yang sudah kesadaran diri, mereka sudah sadar bahwa semua bentuk kenikmatan itu benar-benar murni, tidak ada campur tangan orang lain. Jangan kena kita bilang karena si fulan, itu Allah ciptakan saja sebab-sebab. Kita sehat gara-gara apa? Gara-gara dokter, itu cuma ciptaan Allah saja. Apa kata Syekh Abdul Jilani? Ya sabab la minka wala budda minka. Wahai sebab bukan darimu, tapi harus bersama, wala budda bika, dan harus bersama sebab. Bukan dari sebab, tapi harus bersama sebab. Allah buktikan lahir Isa tanpa sebab. Bagaimana lahir Isa? Tidak ada bapaknya. Sedangkan perempuan tidak bisa lahir kecuali orang bilang, oh ini buat anak. Apanya yang buat anak? Bukan Allah yang memberi anak. Buktinya Isa tanpa bapak bisa lah. Allah mau menunjukkan bahwa sebab tinggalkan saja sebagai sebab. Tinggalkan saja sebagai sebab. Karena Allah yang menunjuknya. Tapi yang mengobati, yang memberi anak, yang segala nikmat ini semua murni dari kebijaksanaan, terbit daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah lepas, jangan pernah lupa dengan Allah. Terus bergerak kemanapun dengan nama Allah, nama Allah, nama Allah. Bismillah, Bismillah. Nah, disertai dengan rasa gembira. Sudah tahu ini nikmat murni dari Allah, semuanya kemurnian pemberian Allah muncul terus dalam hidup kita. Setiap saat, setiap detik, Allahu Akbar. Alangkah dekatnya Allah dengan hambanya ternyata. Setiap saat, setiap detik, kemurnian pemberian itu menghampiri kehidupan kita. Bahkan detik ini, suara kita dengar, mata kita melihat, semua yang kita rasakan sekarang ini murni pemberian Allah yang maha dekat sama kita, yang menamakan dirinya Goribun, yang maha dekat, bahkan lebih dekat dari diri kita sendiri. La ilaha illallah. Setelah kita meyakini dengan keyakinan yang benar itu, rasakanlah keberadaan Allah ini disertai dengan rasa gembira akan kenikmatan ini dan menggunakannya untuk berbuat taat kepadanya. Nah, setelah kita rasakan nikmat semua dari Allah, gembira kita. Nah, inilah arti syukur, meletakkan nikmat tersebut di tempatnya. Orang selalu sudah meletakkan nikmatnya di tempatnya, namanya hamba ini hamba yang bersyukur. Air dibuatnya minum, ini bersyukur namanya. Tapi kalau air dibuatnya main-main, bukan bersyukur, karena bukan gunanya untuk itu. Syukur merupakan kedudukan bagi para salik seperti halnya sabar dan zuhud. Jadi syukur ini ternyata kedudukan, jabatan. Orang yang bisa bersyukur ini orang punya jabatan namanya. Ya Allah, ini yang dipakai oleh para awliya usholihin. Bukan jam mahal, bukan cincin yang mahal, bukan. Tapi yang dipakai mereka apa? Yang mereka pikirkan kalau berjalan, kalau ketemu orang, kalau menjalani hidup ini untuk bersyukur. Dia wariskan anaknya harus punya syukur, Pak. Ini pakaian kita, pakaian kita gitu. Bersyukur, bahagia orang yang bersyukur. Cuma orang yang mau dibahagiakan Allah saja yang bersyukur. Tapi orang yang tidak diberikan syukur, rakus. Ini orang-orang susah, orang yang mau disusahkan sama Allah. Fir'aun tuh lapar terus, haus terus, pengen ini terus dijajah dengan keinginannya. Kekayaan dunia dan seisinya ini bisa mengenyangkan miliaran perut manusia. Harus kita sadar itu.
tapi tidak bisa mengenyangkan satu hawa nafsu manusia. Ketika Allah bilang yang bakal tinggal di surga nanti, apa yang Allah sebutkan? Waliman khafa maqama rabbih, waliman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal. Kalau siapa takut sama Allah dan menahan nafsunya, maunya ini dia tahan, mau ini dia ajari hawa nafsunya ini, maka tempat tinggalnya adalah surga. Yang tinggal di surga, istana yang Allah siapkan ini pada diri manusia yang sudah menahan nafsu mereka. Orang yang bersyukur ini orang-orang yang berhubungan dengan hawa nafsu dan mereka tunduk ke hawa nafsunya ini dengan senjata kita. Kalau mau merangi hawa nafsu itu senjatanya apa? Syukur. Nah, ada sudah. Orang kalau sudah syukur, nafsu sudah tidak bisa ngomong lagi. Dan kemarin sudah kita lihat apa kata Sahibul Kitab, syukur ini kalau muncul, sabar juga muncul. Saudara kembarnya adalah sabar. Dua ini kembar, muncul terus berdua. Kalau ini muncul, kalau ini muncul langsung otomatis muncul ini syukur. Lihat dulu, ada orang buta, tanya buta, tangannya putus semuanya, menjerit di pasar. Oh, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ada bilang ini orang memuji Allah, dipuji ya Allah, maha suci engkau ya Rabb, maha hebat engkau ya Allah. Matanya buta, tangan tidak ada. Ya Allah, orang kalau sudah mata buta apa lagi hidup di dunia ini? Tidak ada arti sudah kalau sudah mata buta. Tapi orang ini dengan gembira yang melebihi daripada orang-orang yang punya harta. Tuhan bilang assalamualaikum, waalaikumsalam ya Ibrahim. Tahu lagi nama Ibrahim bin Adham. Heran Ibrahim. Dari tadi aku melihat engkau memuji Allah dan memuji Allah. Benar ya Ibrahim. Bagaimana engkau bisa memuji Allah keadaanmu begini? Tak punya tangan, tak punya mata. Bagaimana aku tidak memuji Allah? Allah subhanahu wa ta'ala berikan hatiku ini, lidahku yang terus menyebut namanya. Lidahku ini nyebut nama Allah terus. Banyak orang hidup tak bisa nyebut nama Allah, tak tahu yang dia bisa sebut. Kisah dunia bisa panjang, berjam-jam cerita dunia. Kalau orang cerita Allah berjam-jam, heran dia. Heran, orang ini berzikir lama-lama. Susahnya ini. Anaknya main game dari pagi sampai sore, udah heran dia. Bisa aja anak kecil kita bilang, kalau sekarang anak kecil kita bilang suruh berzikir, kasihan Beb masih kecil sudahlah. Ajari ingat sama Allah dari kecil, karena ini dunia diciptakan memang untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang lain ini kita jalani kehidupan ini. Biasa ada begini, ada kerja, ada perjuangan hidup biasa saja. Tapi yang istimewa di dalam hidup dunia ini adalah Allah mau melihat siapa yang mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyembah dunia ini. Urusannya dah ada sama lain. Sama siapa urusannya? Ini semua sendi-sendi kehidupan ini milik Allah semuanya. Jadi urusannya sama Allah sudah. Hancurkan segala benda-benda yang telah menjajah pikiran dan jiwa kita, dan jadikan di hati kita Allah. Dah lagi, dah ada pilihan jalan cuma ini Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Apa? Mengajak manusia untuk dekat sama Allah, dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibrahim bilang, lidahku ini nyebut terus nama Allah. Bagaimana aku tak bersyukur? Hatiku ini ingat terus sama Allah. Bagaimana aku tak memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Oh, nyaman mana dia mendapatkan kebahagiaan yang orang lain tidak tahu. Yang orang lain tahunya ini dan itu. Dunia cuma yang hina yang sebentar ini. Kata Ibrahim, bagaimana kau bisa kenal aku? Setelah aku kenal Allah, tidak ada lagi yang aku kenal di dunia ini. Tahu semuanya dikasih tahu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hamba kalau sudah bersyukur, tak punya mata, dia seperti di
surga. Tapi kalau orang sudah rakus, bagaimanapun dia susah. Punya rumah sebanyak apapun, ketakutan, kebingungan. Itu hukuman dari Allah rakus. Sebelum di akhirat, di dunia sudah dihukum. Dan orang kalau sudah rakus pasti berbuat salah terus setiap hari. Semua bisa dia lakukan. Rakus. Bukan rezeki banyak minta minum. Oh, saya minum 1 galon. Ini makan sumpah orang ini namanya. Kita minum 1 botol sudah kenyang. Ini orang 1 galon nggak kenyang-kenyang. Namanya punya penyakit. Na'udzubillah dari penyakit rakus ini. Nah, tidak ada lain, lahirnya semuanya dari hawa nafsu. Ada di diri kita sendiri hawa nafsu tersebut. Maka peganglah syukur ini. Syukur ini sudah kita jadikan pakaian kita. Kemanapun kita bawa, syukur sama sabar ini. 2 orang kembar ini harus kita punya. Syukur merupakan kedudukan bagi para salik seperti halnya sabar dan zuhud. Semua bentuk kedudukan ini tidak dapat terwujud kecuali bila didasari oleh pengetahuan keadaan diri dan penerapan. Bergembira atas kenikmatan Allah, itulah keadaan dalam menggunakannya untuk berbuat taat kepada Allah. Itulah penerapannya dan menyadari bahwa seluruh kenikmatan berasal dari Allah. Itulah pengetahuannya. Dari sini nanti lahir semuanya, dari syukur. Inilah cara kita mendekatkan diri sama Allah. Mau dekat sama Allah harus syukur. Ada, mesti syukur ini. Rumusnya punya syukur, punya sabar, dekat sama Allah. Liman kana yarjullah wa rasulihi. Itulah Nabi Muhammad ini jadi uswah hasanah, jadi satu suri tauladan bagi orang apa? Yang mencari Allah. Kalau orang mencari duit, belajar, baca wirid, apa cuma untuk mencari duit, nah akan ketemu Allah. Tapi kalau orang dapat Allah, dapat segala-galanya, dunia dapat, akhirat dapat, semua dapat. Jadi yang bisa mengambil manfaat dari syukur ini dan mengambil kekuatan adalah hamba-hamba yang memang mencari Allah. Orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mencari Rasulullah, mereka akan mendapatkan. Inilah ibadahnya, inilah cara mereka hidup, inilah program kehidupan mereka. Bukan dengan menghayal punya ini dan itu, tapi punya syukur. Udah, engkau orang yang paling kaya kalau sudah punya syukur. Detik ini, tidak nunggu nanti-nanti. Ya. Seperti yang dikatakan Imam Ali apa? Lau kushifal ghita makhtartum illal waqi. Kalau dibuka hijab takdir, tidak ada yang kalian pilih. Allah bilang udah, kalian pintar urus diri sendiri. Urus diri sendiri, pilih nasib kalian sendiri. Kita pas pilih, nyerah semuanya. Tidak ada yang kita pilih kecuali takdir Allah sekarang ini. Walaupun tidak punya rumah, karena kita sudah tahu akibatnya. Kalau aku milih ini, akibatnya begini nanti. 20 tahun lagi begini, 10 tahun lagi begini. Oh ternyata nasib aku sekarang inilah yang terbaik, yang Allah pilih. Mulai detik ini aku tidak mau, aku jalani hidup saja. Biar Allah yang memilih. Maka lahumul khiyarah wa huwa yakhtar. Tidak ada hak kalian memilih. Biar Allah semuanya. Di dunia yang cuma 2 detik, sebentar saja ini, kita serahkan urusan kita sama Allah. Nah kapan lagi? Nabi Muhammad nyerahkan, semuanya nyerahkan. Kita siapa tidak mau nyerahkan? Masih aku mau ini, aku pengen punya ini, aku pengen punya ini. Pengen punya apa? Kalau kita dapatkan Allah, punya Allah, dapat segalanya sudah. Yang sekarang ini kita jalan apa dapat? Nanti datangnya tidak ada sesuatu yang Allah tulis, tidak datang. Tidak akan pernah nyasar. Ini rezeki, bala, rezeki, maut, yuk, tidak pernah nyasar. Pasti nyampe semuanya. Itu memang hak itunya Allah, tidak ada hak yang lain. Tidak ada Allah baru tahu, oh fulan tinggal di Citra Geria. Sebelum kita diciptakan sudah ada garisan yang Allah berikan kepada kita. Hari kita bangun, hari ini kita sudah jadi orang kaya benar. Kalau kita bangun dari jajahan benda-benda hawa nafsu, kita sudah untung. Bukan nanti, kapan, tahun depan kasih untung. Sekarang ini sudah untung. Kenapa? Allah sudah memilih nasib kita.
Allah yang maha segala-galanya, yang kita sudah tahu murni semuanya ini pemberian Allah, murni, tidak ada campur tangan yang lain. Tidak ada campur tangan yang lain. Orang kalau sudah mikir ada campur tangan yang lain, namanya orang ini belum kenal sama Allah, belum tahu dunia ini punya Allah, belum tahu sedih-sedih kehidupan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Imam bilang tadi apa? Itulah, ini syukur, itulah keadaan dalam menggunakannya untuk berbuat taat kepada Allah. Itulah penerapannya dan menyadari bahwa seluruh kenikmatan berasal dari Allah. Itulah pengetahuannya. Kalau sudah tahu, falzam, mantap sudah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Satu sahabat nanya, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu nasihat. Sudah bingung, banyak benar ini agama. Satu, tapi aku sudah selamat. Satu pegangan hidup, satu nasihat. Rasulullah bilang, qul amantu billah tsumma istaqim. Tidak perlu lagi aku nanya bagaimana hidup, bagaimana ini. Kata Rasulullah bilang, katakan aku sudah percaya sama Allah. Aku sudah percaya sama Allah dan istiqomah sampai meninggal, sudah buat kontrak. Nah, mau lagi kesana kemari mikir, buat apa kesana kemari lagi mikir? Sudah kenal sama Allah, sudah kenal sama yang punya dunia, sudah tahu nikmat dari Allah, sudah tahu masalah qada dan qadar, sudah tahu dengan iman kepada Rasulullah dan hari kiamat, masih bingung lagi sama mikir itu, untuk apa hidup, untuk apa hidup? La ilaha illallah. Masih mikir baju, masih mikir ini, jalani, miliki boleh supaya bersyukur, miliki mobil yang bagus boleh supaya bersyukur, miliki rumah yang bagus boleh, yang penting untuk bersyukur. Dulu saya ingat Al-Habib Salim Absaid Abu Ya Al-Maliki, Habib Salim Syatiri itu termasuk paling senang dengan air dingin. Dia bilang, kenapa? Air dingin ini baru dipegang, belum diminum, sudah bersyukur kita. Dia bilang, belum. Kalau air biasa dia bilang masuk tenggorokan baru bersyukur. Itulah saya senang sama air dingin. Dia bilang, apa baru saya pegang sudah bersyukur. Dia bilang, yang mereka pikirkan syukurnya, ya, bersyukurnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bersyukur. Berikut adalah beberapa macam bentuk syukur. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim yamutu lahu thalath min al-walad lam yablughu al-huntha illa adkhalahu Allahu al-jannah bi fadli rahmatihi iyahum. Yang artinya, tak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia dan meninggalkan 3 anak yang masih belum mencapai usia baligh, melainkan Allah akan memasuknya ke dalam surga berkat karunia dan rahmatnya kepada mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan, faqalat imra'atun wa thnani faqala awithnan. Artinya, berkatalah seorang wanita atau 2 orang anak. Kemudian beliau SAW menjawab, ataupun 2 orang anak. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la an uqaddima sighatan ahabbu ilayya min anna akhlufa 50 farisan yujahiduna fi sabilillah. Andaikan aku sempat mendahulukan bayi, yang keguguran lebih aku cintai daripada melahirkan 50 orang anak calon kesatria yang berjuang di jalan Allah. Ya Allah, bukan main. 5 orang anak sama 1 saja, ya. 1 anak yang keguguran, Nabi Muhammad SAW mendahulukan 1 anak bayi yang keguguran. Hebatnya. Kalau orang bilang celengan, kalau sudah punya ada apa?
Dalam sebuah riwayat disebutkan annal atfal yu'tawna aniyatan fiha min syarabil jannah wa yaskhawna aba'ahum fi mawqifil qiyamah wa bin nas minal karabi wal 'atshi ma la ya'lamu illa Allah wa annahum yaqifuna ala abwabil jannah wa ya'bawna an yadkhuluha hatta yadkhuluha aba'uhum fa ya'muru Allah bi idkhali aba'ihim ma'ahum al-jannah bi rahmatih, yang artinya bahwa anak-anak kecil yang mati kelak akan diberi bejana-bejana yang berisi minuman surga. Kemudian mereka memberi minum kepada orang tua mereka kelak di hari kiamat. Dikala manusia mengalami kesulitan dan kehausan yang tiada yang mengetahuinya kecuali Allah, sesungguhnya mereka akan berdiri di pintu-pintu surga dan menolak memasukinya sebelum orang tua mereka memasukinya. Maka Allah menyuruh agar orang-orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka dengan rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah semua masuk. Tidak ada lagi kisah dulu siapa sholat tarawih, sholat puasa, tidak ada. Ini dengan rahmat Allah. Allah itu yang paling besar, nanti yang banyak orang masuk surga. Semuanya dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah ini Allah munculkan dari syafaat Nabi. Tidak ada lagi kisah masuk surga kalian dengan rahmat dan syafaat Nabi Muhammad. Dan tidaklah kalian melihat tiang-tiang surga kecuali tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua nama ini ada di situ, tidak bisa lepas. Dalam kesempatan yang lain Nabi SAW sabda, manibtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan perkara apapun dari anak-anak perempuannya, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Ya Allah, anak perempuan khususnya ya. Subhanallah. Jadi kalau kita dapat ujian dari anak perempuan dan kita berbuat baik, tetap baik, macam-macam ya. Kadang-kadang orang bilang ya, kata kalau yang berkugis ini berkumpul nyaman aja, tapi kalau yang tidak berkugis ini bertemu mati bisa perang dunia dibilang. Nah bagaimana? Nah ini tadi hampir Rasulullah mengingatkan ya, sabar sama yang anak-anak perempuan, sama mama-mama perempuan. Nah, ini yang akan membawa apa? Melindungi kita dari api neraka nanti. Sabarnya kita ini, kita bilang, aku sudah sabar 10 tahun. Bukan untuk di dunia kita dapatkan hasilnya. Kalau di dunia itu kita dapatkan hasilnya bonus itu namanya. Alhamdulillah sudah dapat bonus di dunia. Tapi di akhirat ini Allah lindungi dari. Kenapa? Ini dulu sabar sama anak perempuannya. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Itu satu lagi dibaca. Man kana lahu thalathu banat yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakuluhunna wajabat lahul jannah albattah. Ila ya Rasulullah wa in kana thnatain, qala wa in kana thnatain. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian ia mendidik mereka, menyayangi mereka dan memelihara mereka, niscaya ia masuk surga. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 orang anaknya ini 2 orang, kami tidak punya anak 3 ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun menjawab, meskipun hanya 2 orang. Sehingga sebagian sahabat mengira andaikan saja jikalau si penanya berkata kalau 1 orang, maka pasti Nabi Muhammad bilang juga akan mengiyakannya, maksudnya 1 atau 2 khusus untuk anak perempuan. Jadi di sini Rasulullah memang kayaknya mempunyai perhatian khusus kalau kita punya anak perempuan ini, jangan kasar sama mereka, doakan yang banyak. Memang ada ujian memang di anak perempuan, karena perasaan perempuan ini makin. Jadi sabar, didik mereka, dekatkan mereka sama Allah, berikan mereka bacaan dari doa, didoakan.
lemah, perempuan ini lemah, kesian. Kalau bukan bapaknya, kalau bukan orang tuanya, siapa lagi ya? Tapi ya ada ujian. Nabi SAW bersabda, man kana lahul udra falam ya'idha walam yuhinha walam yu'thir waladahu 'alaiha adkhalahu Allahul jannah. Barang siapa yang memiliki anak perempuan kemudian ia tidak menanamnya hidup-hidup, tidak menghinakannya dan tidak melebihkan anak laki-laki daripadanya. Dulu anak perempuan kalau lahir tangan orang, nggak ada, dia bilang malu dengan anak perempuan itu. Akhirnya kalau punya anak perempuan tidak menghinakannya, melebihkan anak-anak laki-lakinya daripadanya. Ada anak-anak laki-laki dan anak perempuan dilebihkan. Dulu dihina perempuan. Lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bagaimana memuliakan anak perempuan, karena dulu dibunuh orang anak perempuan. Maksud menanaminya hidup-hidup adalah seperti yang dilakukan oleh penduduk jahiliyah, maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wallahu a'lam. Allah akan masuk ke dalam surga. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT bukakan itu kebaikan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang baik. Allah berikan barakah dalam kehidupan ini. Allah jadikan kita hamba yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri sama Allah dan didekatkan oleh Allah. Allah SWT membantu kita, yu'inana ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Mudah-mudahan Allah memberi hamna syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi hajatana wa hajatina wa rahmatana wa rawdana mahdi wujudi karamih. حسن السابق وحسن الخاتمة عند الموت بخير من وعافية إلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك